Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan thank you yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe karena subscribe itu gratis dan bantu dan support channel ini agar channel bisa terus berkembang dan upload video-video terbarunya. Nah, jadi yang akan gue bahas di video kali ini adalah tentang seorang pemimpin Jepang yang terkenal pada masanya, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Nah, buat teman-teman yang tahu dengan Toyotomi Hideyoshi bisa komen di bawah. Toyotomi Hideyoshi pernah mengatakan, inti dari kepemimpinan terletak pada melayani, bukan dilayani. Mereka yang memiliki aspirasi untuk memotivasi pengikutnya harus bisa menghargai. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa bersyukur. Itulah sebuah pernyataan dari seorang Toyotomi Hideyoshi. Ia merupakan daimyo agung Jepang pada tahun 1590 sampai 1598. Baginya, seorang pemimpin itu harus menjadi pelayan bagi seorang yang dipimpin. Sebagai pelayan, pemimpin harus bersedia mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pemimpin juga harus mampu memotivasi setiap pengikutnya agar menghargai sesuatu yang kecil. Seorang pemimpin menurut Toyotomi Hideyoshi adalah sosok yang dapat melihat sesuatu yang kecil sekalipun untuk dihargai. Apabila dilihat dari latar belakang keluarga dan postur tubuhnya, sebenarnya ia tidak mencerminkan sosok pemimpin yang kuat. Namun, jika mengacu pada semangat, komitmen, ketekunan, dan sifat pantang menyerah, kekuatan itu dapat dengan mudah ditemui di dalam diri Toyotomi Hideyoshi. Semula, ia hanyalah anak yang lahir dari keluarga miskin. Secara fisik, tubuhnya kurus, pendek, dan tidak ideal untuk menjadi seorang samurai. Pendidikannya juga hanya sanggup ia selesaikan sampai di pendidikan tingkat menengah. Banyak orang beranggapan hal-hal seperti itu menjadi kutukan bagi dirinya apabila melihat paras tubuh dan latar belakang dari keluarganya. Ia seakan tidak mempunyai harapan dan masa depan yang cerah. Akan tetapi, di dalam jiwa Toyotomi Hideyoshi tertanam sebuah cita-cita tinggi untuk menjadi seorang samurai dan pemimpin sejati. Hideyoshi pernah berkata dengan tegas, "Namaku adalah Toyotomi Hideyoshi. Aku adalah anak petani pertama yang mampu naik ke tampuk kekuasaan mutlak. Aku mencapai posisi ini melalui kerja keras dan bukanlah melalui silsilah." Kalian pasti terkejut saat mendapati keberhasilanku dalam meraih kepemimpinan yang dibangun atas dasar-dasar yang terdengar lumrah, seperti pengabdian, penghargaan, kerja keras, dan tindakan tegas. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Padahal, prinsip-prinsip itulah yang menjadi fondasi kode etik samurai. Sebuah protokol kepemimpinan yang dijunjung tinggi, diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Kode etik samurai bukan sekedar hanya dalam penggunaan senjata. Namun, senjata yang kumiliki adalah benakku. Kau bisa menyebutku samurai tanpa pedang. Terlepas dari latar belakang dan postur tubuhku, Hideyoshi terbukti berhasil menjadi seorang sosok pemimpin yang kuat, yang mampu menyatukan pulau-pulau di saat ketegangan konflik antar klan. Hebatnya, ia bisa mewujudkan perdamaian tanpa perang. Hideyoshi selalu menghindari menunjukkan kekuatan fisik dan pertempuran di lapangan. Langkah-langkah Hideyoshi menyatukan Jepang yang sedang terpecah-pecah terbukti berhasil sehingga ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat. Ada 5 gagasan kepemimpinan yang diterapkan oleh Hideyoshi selama dia menjadi seorang pemimpin. Pertama, fokus pada tindakan memberi. Langkah pertama ini terdengar cukup sederhana dan remeh, tetapi tidak boleh dipandang sebelah mata. Tindakan memberi tidak semudah yang dibayangkan banyak orang, terlebih dalam posisi sebagai pemimpin. Cobaan untuk bersikap angkuh dan otoriter menjadi ancaman tersendiri untuk menghilangkan spirit memberi. Adapun Hideyoshi mampu menjaga sikap, mengutamakan memberi secara konsisten, maka tak heran jika ia mampu meminimalisir pertumpahan darah. Kedua, menjadi orang yang pertama kali memaafkan.
Seorang pemimpin yang kuat tidak harus identik dengan kekejaman, keangkuhan, dan ambisi untuk menaklukkan lawan lewat jalur pertempuran. Pemimpin yang kuat tidak harus menempatkan dirinya di atas segala-galanya, sehingga pintu maaf seakan tutup bagi kawan dan lawannya. Hal yang seharusnya dikembangkan oleh seorang pemimpin adalah selalu menjadi sosok pembuka pintu maaf. Itulah prinsip kedua yang dipegang teguh dalam diri Hideyoshi. Yang ketiga, untuk mendapatkan kepercayaan, berilah kepercayaan. Mendapat kepercayaan dari orang lain bukanlah hal yang mudah, sebab kepercayaan begitu agung dan bernilai tinggi. Dapat dibayangkan jika seseorang hidup di dalam suatu lingkungan tanpa suatu bangunan kepercayaan, dalam kondisi tersebut adanya kecurangan dan konflik dapat dipastikan menjadi bumbu harian. Persoalannya bagaimana mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Terlebih bagi seorang pemimpin, kepercayaan dari rakyat dan pemimpin lainnya itu sangat penting. Belajar pada Hideyoshi, membangun kepercayaan orang lain dapat dilakukan dengan memberi kepercayaan. Jadi pada prinsipnya, orang yang pertama kali aktif memberikan kepercayaan, baik dalam konteks perkataan ataupun tindakan, orang lain akan membalasnya dengan memberikan kepercayaan. Lalu yang keempat, menggunakan keluasan informasi untuk mengasah persepsi. Persepsi terhadap apapun tergantung sejauh mana informasi yang ada. Informasi minim akan memunculkan keraguan persepsi. Sebaliknya, informasi yang kuat juga berpengaruh dengan kebenarannya persepsi. Maka, Hideyoshi selalu menghindari memutuskan segala sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Ia cukup jeli dalam melihat suatu persoalan. Terhadap satu informasi, ia tidak langsung menerima begitu saja, tetapi juga diukur tingkat akurasinya. Hal ini dilakukan demi merancang strategi dan taktik yang benar, di mana hal itu membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya. Lalu yang kelima, yaitu menghargai komitmen. Tiap orang pasti mempunyai komitmen. Hanya saja tidak semuanya bisa menghargai hal itu. Orang yang menghargai komitmen selalu berani berjuang tanpa pernah mundur. Orang itu tidak kenal lelah, serta siap menghadapi berbagai arah untuk mempertahankan komitmennya. Hal itulah yang senantiasa tertanam dalam diri Hideyoshi, sehingga ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat. Hideyoshi juga selalu menjaga komitmen dalam berhadapan dengan siapapun, meskipun dalam banyak hal bersikap lunak. Di balik semua itu terdapat komitmen yang ingin ia bangun, yaitu persatuan. Itulah beberapa bentuk gagasan kepemimpinan Hideyoshi. Tentu saja masih banyak gagasan lain yang menjadi pegangan Hideyoshi saat ia menjadi pemimpin. Hal yang perlu diperhatikan, gagasan kepemimpinan Hideyoshi tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan berasal dari pergulatan hidup dan ketabahannya dalam menanggung segala hal, sehingga pada akhirnya ia mampu menjadi sosok pemimpin yang disegani. Oke, jadi kurang lebih seperti itu bentuk gagasan dari kepemimpinannya Toyotomi Hideyoshi. Buat teman-teman yang suka video, silahkan like, comment, and share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Thank you for watching. Tunggu video gue selanjutnya.